Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng aku. Agar teman-teman masih semangat ya dalam persiapan untuk belajarnya. Bagi teman-teman yang belum ujian, nah yuk digaspol lagi belajarnya. Banyak-banyak latihan soal dan jangan lupa untuk sering ikut tryout, karena semakin sering teman-teman ikut tryout berarti teman-teman semakin terlatih mentalnya untuk menuju ujian ya, dengan cara membagi waktu, melihat variasi-variasi soal setiap harinya. Dan kalau teman-teman menemukan soal-soal baru yang baru teman-teman lihat, itu kalau bisa teman-teman catat ya, bikin di bukunya serta pembahasannya, biar teman-teman makin banyak ketemu variasi-variasi soal dan lebih terbiasa juga nih teman-teman nanti pas ujiannya gitu. Oke teman-teman, masih semangat ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, komen dan subscribe juga, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel yang berkembang. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi dari aku. And jangan lupa untuk follow Instagram aku juga ya. Oke teman-teman, semangat ya untuk belajarnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Oke, untuk soal pertama, sikap dan perilaku yang sesuai dengan pedoman hayatan dan pengalaman Pancasila yang dilambangkan kepala benteng. Oke, teman-teman tahu nggak kepala benteng itu merupakan sila 4 ya. Oke teman-teman, sila keempat yaitu kehayatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke teman-teman harus tahu nih, sila 1 itu bintang, yang sila 2 itu rantai, 3 pohon beringin, 4 benteng, dan terakhir adalah padi dan kapas. Kira-kira untuk pengalaman Pancasila keempat ini apa? Baca dulu soalnya. Menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bersama. Oke, kita simak dulu. Membantu korban banjir di Kalimantan Selatan, mengikuti Pilkada 2020 di masa pandemi, tidak menyebar berita bohong di media sosial, ikut bekerja bakti di lingkungan tempat tinggal bersama warga. Nah, kalau sila keempat itu lebih tepat jawabannya ini adalah mengikuti Pilkada 2020 di masa pandemi ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya bahwa sila keempat ini membahas tentang bagaimana bentuk penyaluran aspirasi dan suara masyarakat dalam demokrasi. Jadi sila keempat ini kalau teman lupa, ini membahas tentang lebih tepatnya ke demokrasi ya. Demokrasi, terus ada juga tentang peraturan pemerintahan ya teman-teman, musyawarah dan mufakat juga dari situ. Oke, jadi mengikuti Pilkada 2020 di masa pandemi merupakan pengalaman dari sila keempat gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Masyarakat kecil yang secara ekonomi tergolong tidak mampu mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah Republik Indonesia di masa pandemi ini guna untuk meringankan beban masyarakat yang terbatas kegiatannya dikarenakan berbagai pembatasan yang diberlakukan. Hal ini adalah sesuai dengan amanah Konstitusi Republik Indonesia, khususnya pasal berapa. Nah, ini kan beberapa sudah diterapkan ya di masa pandemi, kayak pembagian sembako ya, kayak bantuan berupa uang dan lain sebagainya. Ini merupakan pengalaman dari sila ke-34 ayat 2, di mana berbunyi adalah negara mengembangkan sikap jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option B. Nah, kalau ketemu soal baru seperti ini, coba dicatat ya. Intinya ini membahas tentang masyarakat tidak mampu atau lemah, bagaimana kita untuk memberikan jaminan sosial bagi dia gitu. Oke, petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan, ya, tenaga kesehatan, merawat pasien dan mengupayakan kesembuhan dari penyakitnya. Sedangkan TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban serta guru mencerdaskan generasi muda merupakan upaya bela negara berlatar belakang. Oke, jadi mereka mempunyai profesi masing-masing yang tujuannya buat apa gitu ya, tujuannya gimana, tugasnya gimana itu. Nah, yang kalau kita lihat ini adalah pengabdian, ya ini benar pengabdian juga.
tapi ini kurang tepat, kewajiban sebagai profesi. Nah, mungkin ini lebih ke tepatnya. Nah, kalau kewajiban sih benar kewajiban sesuai profesi, tapi kan yang melatar belakangnya bukan itu ya. Lebih tepatnya itu adalah pengabdian sesuai profesi ya, karena upaya bela negara berlatar belakang pengabdian sesuai profesi. Kalau kewajibannya itu udah kewajiban kita, kan udah tahu kita tujuannya berapa. Terus kerelaan sesuai profesi tidak benar ya, jadi ini sebenarnya bukan sukarelaan sih, tapi lebih ke pengabdian sesuai profesi gitu. Oke teman-teman, nah di sini ada kejelasannya ya. Setiap profesi memiliki bidang pengabdian masing-masing dalam upaya bela negara secara nyata untuk rakyatnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandasi perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Ini pengertian dari apa? Ayo teman-teman harus tahu nih, kira-kira ini pengertian dari integritas internal kah, proporsional kah, eksternal kah, konseptual kah, atau struktural? Jadi ini jawabannya adalah integritas eksternal. Oke teman-teman, kenapa? Nah, sejauh mana pelaksanaan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani secara transparan, akuntabel, bebas korupsi merupakan pengertian dari integritas eksternal. Oke teman-teman, bisa ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan apa nih sebenarnya gitu. Karena ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, maaf tercoret ya, ini Undang-Undang Dasar nih kata kuncinya. Nah, kemanusiaan, kemerdekaan, pertahanan, kewajiban, kesejahteraan. Nah, ini gampang ya soalnya, ini adalah ketahanan gitu. Oke, karena ada di alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, menunjukkan tujuan negara yaitu berkaitan dengan pertahanan. Gampang ya teman-teman, kita langsung ke soal nomor 6. Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya majemuk karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukan hanya pada suku atau etnis saja, melainkan juga bahasa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sikap bersatu dalam keberagaman sangatlah penting, sebab yang A, dengan bersatu maka kita bisa hidup harmonis dalam kerukunan, jauh dari konflik dan perpecahan, dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Oke, kita lihat dulu yang lain ya. Dengan bersatu, kita bisa hidup romantis, kita bisa hidup harmonis, jauh dari konflik dan perpecahan, dan negara pun bisa menghindari konflik internasional. Oke, kita lanjut. Dengan bersatu, maka kita bisa menghimpun kekuatan untuk melawan penjajahan, dan negara pun bisa memiliki satu kebudayaan bangsanya. Oke. Dengan bersatu, maka kita menghindari serangan perang dunia, negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Oke. Ini kata kuncinya latar belakang berbeda-beda ya. Dengan bersatu, maka kita menghimpun kekuatan untuk melawan penjajahan dan mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan. Oke, jadi jawaban lebih tepat itu ke option B ya. Kenapa? Karena dengan bersatu maka kita bisa hidup harmonis dan kerukunan, jauh dari konflik dan perpecahan, negara pun bisa menghindari konflik internasional. Oke, makanya kita harus hidup rukun nih, walaupun kita berbeda-beda kita harus rukun, harmonis, ya bersatu, terhindar dari perpecahan. Oke teman-teman, penjelasan bisa teman-teman lihat juga ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tengah. Oke, ini terlalu panjang ya, mungkin kita langsung baca aja. Gerakan disebut mencerminkan nilai Pancasila, jadi kita baca aja dari kalimat yang ini ya. Oke, terlebih dengan telah dibentuknya Financial Action Task Force of Money Laundering oleh negara-negara yang tergabung dalam G7 sebagai upaya untuk mengintegrasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang menjadi lebih terkoordinasi.
Karena itu, FATF mengimbau negara-negara termasuk Indonesia agar ikut memerangi perbuatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan lanjutan dari kejahatan terorganisasi, yaitu dengan mengkriminalisasikan TPPU sebagai suatu kejahatan yang dilarang dan menghukum para pelakunya. Nah, kira-kira gerakan tersebut mencerminkan nilai Pancasila apa? Jadi dia di sini membahas tentang perbuatan pencucian uang. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran dari sila ke-5. Oke, teman-teman baca di sini ya, sila ke-5. Nah, sila ke-5 itu kan tentang keadilan sosial seluruh rakyat. Jadi ini tuh bisa teman-teman lihat, PPU dapat menjadi salah satu bentuk kejahatan si bertindak pidana pencucian uang, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai dalam pengamalan Pancasila, khususnya pada butir Pancasila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, kalau kita memplagiat hasil kayak orang lain juga termasuk ke salah satu sila ke-5. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Sejak awal pandemi COVID-19 Indonesia di bulan Maret, kita baca soal inti masalah pada pasiennya itu bertentangan dengan Pancasila yang gina ya. Sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret, hak tenaga kesehatan menjadi garda terdepan melawan pandemi banyak terabaikan. Hak dari kesehatan terabaikan gitu ya. Pemerintah lebih menonjolkan pendekatan keamanan, kurang memperhatikan suara pada para ilmuwan dan penelitian ilmiah. Akibatnya, penanganan pandemi menjadi sangat bermasalah. Para tenaga kesehatan harus menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari kekurangan alat pelindung diri APD, kesulitan mendapat tes swab, kekerasan dan stigma dari masyarakat, tidak terkecuali pengurangan upah dan pemberhentian. Pada bulan September lalu, seorang dokter umum yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah di Jakarta menceritakan bahwa dia dan rekan-rekannya terkadang harus bekerja 8 hari berturut-turut ya. Menurut catatan Amnesty per tanggal 7 Desember 2020, setidaknya terdapat 339 tenaga kesehatan di Indonesia yang telah meninggal akibat COVID-19, yang terdiri dari atas 185 dokter dan 154 perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Inti masalah wacana tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila. Artinya di sini dia tenaga kesehatan ini tidak mendapat hak-haknya. Berarti ini pelanggaran dari sila kedua ya, kemanusiaan. Yang yaitu jawabannya lebih tepat ke option E, tidak memberikan haknya dari tenaga kesehatan ya, padahal dia udah berjuang untuk Indonesia gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang mengabaikan hak tenaga kesehatan menjadi garda terdepan melawan pandemi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Teman-teman, bisa ya kita lanjut ke soal nomor 9. Sebagai seorang warga negara, sudah sepatutnya memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Kesetiaan tersebut bisa berupa kesetiaan terhadap konstitusi dan ideologi. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap usulan perubahan pasal-pasal undang-undang dapat diagendakan dalam bidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal. Nah, ini merupakan soal yang paling sering keluar nih teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman catat ya. Nih, membahas tentang ini. Ya. Jadi ini pasal 37 ayat 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa usul perubahan pasal-pasal undang-undang. Jadi kata kuncinya usul perubahan pasal undang-undang dasar ya teman-teman yang ini. Nah, jadi kalau teman-teman nggak hafal semuanya nggak apa-apa. Jadi kalau udah ada kata usul perubahan undang-undang dasar itu udah pasal 31 ayat 1. Teman-teman. Next kita masuk ke soal terakhir yaitu soal nomor 10. Pilkada serentak 2020 tetap digelar di 270 daerah. Di tengah pandemi virus COVID-19, jumlah pemilu pemula atau penduduk yang baru berusia 17 tahun ada sekitar 3 juta
yang berdasarkan versi KPU. Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada 2005. Sebelum itu, kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat dan dilantik presiden. Saat itu Indonesia menggelar serentak pemilihan gubernur dan 19 bupati atau wali kota di Provinsi Aceh. Kemudian, pada 2010 Indonesia kembali menggelar pilkada serentak. Kali itu, pemilihan kepala daerah di 17 kabupaten atau kota di Sumatera Barat digelar bersamaan. 5 tahun setelahnya, Indonesia menggulir sejarah dengan menggelar pilkada serentak skala nasional untuk pertama kali. Pilkada serentak dan pemilihan 5 tahun memilih sejumlah perbedaan. Dalam pilkada, pemilih hanya memilih kepala daerah, baik bupati, wali kota, atau gubernur. Berbeda dengan pemilu yang mana masyarakat memilih anggota DPR RI, pemilihan anggota DPD RI, dan pemilihan anggota DPRD provinsi, serta pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota. Dari uraian di atas, implementasi pasal berapa dalam Undang-Undang NKRI 1945, itu pasal 18 ayat 4. Oke. Nah, di sini jelaskan ya bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Oke, teman-teman bisa ya. Nah, jadi kalau dapat pasal-pasal tolong catat aja. Teman-teman sekian dulu untuk 10 soalnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak tryoutnya, dan banyak-banyak juga bahas hasil tryoutnya ya. Kalau salah dibikin catatan kalau teman-teman menemukan soal-soal yang baru, karena dengan cara seperti itu teman-teman bisa mendapatkan soal bervariasi dan lebih banyak hasil soal. Jadi teman-teman siap nih untuk menuju ujian. Oke teman-teman, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat, dan for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.